sekolah minggu kenaikan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari semuanya kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kehadirat Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Kami bisa bangun dari tempat tidur kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami berkumpul di gereja ini, yaitu anak-anak sekolah minggu HKBP Materia Punggebang untuk perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun COVID-19 masih beredar di negara kami ini, kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab yang ke-7. Jangan engkau berzina. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakui dan memohon ampun atas setiap dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian burung pipit yang kecil. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan ayat bulanan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Markus 16 ayat 15 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakui iman kepercayaan kita, tapi semuanya sebelum kita mengakuinya, mari kita bangkit berdiri, kita akan pujian dalam nama Yesus.
kepada kita mengaku iman, percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab serta buku tulis untuk mendengarkan firman, dan kita angkat pujian UBG Suara Oh Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita membuka Alkitab kita, cerita Alkitab di dalam ibadah kita hari ini, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita buka 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai ayat 14. Inang akan membacakan untuk kita semua. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kata Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu dilembutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipukutnya juga Elia yang telah terjatuh,
Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil juga Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian nas khotbah. Adik-adik, tahu mengapa kita hari ini kan hari Kamis nih, mengapa kita ibadah? Hari ini adalah Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kita masih ibadah karena kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Senang gak Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, di Yohanes 14 dikatakan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang percaya, bagi saya, bagi kamu, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Yesus naik ke surga karena Yesus telah menyempurnakan pekerjaannya di tengah dunia ini dalam penebusan dosa. Yesus lahir, kemudian melayani di tengah dunia, disalibkan, mati, dikuburkan dalam penebusan dosa, kemudian naik ke surga dulu di sebelah kanan Allah. Hari ini kita merayakannya. Ini adalah sebagai wujud sukacita kita bahwa Tuhan kita, yaitu Allah, telah mempersiapkan tempat bagi orang percaya, dan kita juga bisa mensyukuri kebaikan Tuhan. Doa kita, pengharapan kita terarah kepada Tuhan. Cerita kita hari ini adalah tentang Elia dan Elisa. Tuhan sudah mengatakan kepada Elia bahwa dia akan naik ke surga. Elia adalah seorang nabi yang disuruh Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Dia adalah seorang nabi yang baik hati, yang mau bekerja, yang penuh semangat untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan Allah kepadanya. Itu dia bisa menyembuhkan yang sakit, dia juga bisa membangkitkan yang mati. Dalam cerita kita ini dikatakan dia bersama-sama dengan Elisa. Elisa ini selalu mengikutinya. Jadi Elisa mengikuti kemanapun Elia pergi. Elia sudah berkata kepada Elisa, "Elisa, tinggallah di sini, karena aku akan ke Betel." Tapi Elisa tidak mau. "Saya mau mengikuti engkau." Elisa sudah tahu bahwa Elia akan naik ke surga. Itu sebabnya dikatakan di ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhan akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku sudah tahu." Diamlah. Jadi Elisa sudah tahu. Dalam perjalanan ke Betel, Elisa meminta kepada Elia, "Berikanlah aku 2 rohmu." Emang Elia punya 2 roh. Apa artinya di sana? Jadi yang maksudnya si Elisa ini adalah semangat pelayanan diturunkan Elia kepada Elisa. Apa jawaban Elia? Elia berkata kepada Elisa, "Jika kamu melihat aku naik ke surga, jika kamu melihat aku terangkat ke surga, maka kamu akan menerimanya." Nah, ketika Elia diangkat oleh Allah ke surga, Elisa melihatnya. Dia selesai katakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Nah, dia melihat bahwa Elia diangkat oleh Allah ke surga dengan kuda. Nah, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Elisa memperoleh apa yang dia minta. Itu semangat pelayanan yang dimiliki oleh Elia. Ketika Elia naik ke surga, maka Elisa melanjutkan pelayanan Elia, yaitu memberikan teguran kepada
Israel yang pada waktu itu berdosa, menyembuhkan penyakit, juga membangkitkan seorang anak yang meninggal. Karena apa? Kuasa itu sudah diberikan kepada Elisa. Adik-adik yang terkasih, apa yang mau kita terima dari cerita Alkitab saat ini? Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita memang tidak melihat Tuhan Yesus naik seperti yang dilihat oleh Elisa. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan penugasan kepada kita. Penugasannya adalah dikatakan di dalam Matius 28, dikatakan seperti ini. Di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, sama seperti Elia memberikan rohnya, atau Elisa menerima roh Elia untuk melanjutkan tugasnya di tengah-tengah bangsa Israel dengan semangat yang berasal dari Tuhan. Maka kita hari ini juga, adik-adik sekolah minggu juga ya, adik-adik sekolah minggu juga memiliki tugas, memiliki semangat untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Misalnya apa nih? Memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik kepada siapa? Kepada semua orang, kepada teman. Nah, ini mau tanya nih, siapa di sini yang masih sering memberikan kabar bohong kepada teman? Ayo tunjuk tangan. Masih ada? Jangan lagi ya. Siapa di sini yang masih sering menjelek-jelekkan temannya? Tunjuk tangan. Masih ada? Jangan lagi ya. Nah, dikatakan berangkat, berita Tuhan Yesus adalah berangkat memberitakan kabar baik kepada siapa? Kepada semua orang. Bahkan kata Tuhan Yesus, kepada siapa? Kepada semua makhluk. Nah, kalau ada anjingnya di rumah disayangi loh. Kalau ada kucing juga di rumah disayangi. Tapi jangan cuma anjing dan kucing yang disayangi, mamanya juga disayang dong. Kalau dipanggil, "Anakku datang, jangan ditutup telinganya." "Apa mah nggak dengar?" Bukan begitu. Pergilah ke seluruh dunia, mengajarkan tentang kabar kesukaan, ceritakan hal-hal yang baik, tentang mamanya, bapaknya, tentang temannya. Nah, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, itu berarti apa? Berarti tempat kita juga dipersiapkan Tuhan di surga. Siapa pengen ke surga nih? Siapa mau ke surga? Yang mau ke neraka? Yang mau ke surga? Semua pada mau ke surga kan? Nah, jadi kita harus percaya Tuhan sudah mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi ingat, milikilah semangat kenaikan Tuhan Yesus, yaitu berangkat ke tengah dunia, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kiranya adik-adik punya semangat, walaupun saat ini sedang pandemi kan, masih virus corona ya, belum bisa kemana-mana, masih tetap di rumah. Di rumah saja juga bisa melakukan hal yang baik, ya kan? Bisa juga kita kerjasama buat mainan dengan adik kita. Ada nggak di sini suka berantem sama adiknya selama corona? Nggak ada ya? Ada? Kalau ada, minta maaf dong. Iya, kita harus saling mendukung, saling mendoakan, dan juga kita harus mau berbagi sukacita. Nah, biarlah kita sama seperti Elisa meminta semangat pelayanan itu, memberitakan Injil, kebaikan Tuhan ada di dalam diri kita kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah naik ke surga, mau menyediakan tempat bagi kami orang percaya.
Tapi Tuhan memberikan tugas kepada kami dan yang juga anak-anak ini berangkat memberitakan Injil. Kuatkan kami untuk memberitakan sukacita kepada semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan dan kita akan menutup ibadah kebaktian kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis ini. Kita angkat pujian Marolok-olok Tondiki. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.